Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita hadir dalam pertemuan daring. Kurang dekat mic-nya, Pak. Tes. Halo, gimana? Sudah jelas? Jelas. Bisa dideketin lagi kalau boleh, Pak. Oh, memang begitu ya. Ya sudah. Oke. Gimana? Masih kecil ya? Udah bagus. Oh, udah bagus. Oke. Dalam pertemuan daring ini, dalam rangka kelanjutan dari proses kegiatan pengabdian masyarakat yang sebenarnya telah diinisiasi, walaupun baru kali ini kita bertemu full team gitu ya, antara saya, Pak Tafra dengan Pak Johan. Dan agenda hari ini adalah sebenarnya lebih ke peresmian menyerahkan ini Pak produk Abdimas antara yang telah dibuat dari pihak Telkom University, yaitu berupa company profile dan website Inani. Masih kecil Pak Tafta ya? Enggak ada, cukup jelas kan? Oh jelas. Oke. Mungkin agenda pertama sambutan dulu dari Pak Tafta. Sambutan dulu. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Yadi, Pak Johan. Hari ini sudah diberi kesempatannya, alhamdulillah, walaupun cukup lama dan agak ada banyak halangan, tapi akhirnya company profile versi satunya ya sudah bisa selesai dan serah terimakan. Meskipun nanti mungkin masih perlu banyak perbaikan gitu, karena gambar dan cerita yang dibuat itu mungkin masih seadanya gitu ya, masih yang dari data-data yang dapatkan tapi masih kurang detail. Nanti mungkin akan ada perbaikan ke depannya supaya company profile-nya jauh lebih representatif dari yang ada seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin sambutan dulu dari Pak Johan. Silakan Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ini kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan institusi Universitas Telkom. Saya merasa senang ketika ada interaksi ini ya dalam kaitannya pengabdian masyarakat. Memang ini salah satu wujud yang saya itu lama sekali, karena saya juga punya background di universitas ya. Dalam 2 tahun terakhir kemarin saya itu terlibat dengan Petronas, Universitas Petronas. Dia itu sangat aktif sekali antara yang namanya universitas dengan kalangan industri. Bahkan ketika mau ujian S1, S2, S3 itu mereka selalu mengundang para praktisi sebagai tamu untuk keterkaitan terhadap mulai dari penelitiannya, sehingga interaksi antara kalangan akademisi dengan praktisi itu terjalin sangat bagus sekali. Meskipun dalam level UKM ya, kita ini di sana pun juga sangat kuat sekali. Jadi saya yang baru pertama ini dengan Telkom gitu ya, kebetulan ini Tafta deket gitu, jadi hari-hari makanya sering kita diskusi, sering ini akhirnya kita wujudkan, cobalah sekarang company profile ya. Kita ini kan level UKM soalnya, tapi bukan tidak mungkin nanti kita akan juga gedein gitu, karena alhamdulillah meskipun sebagian besar pemain-pemain UKM ataupun yang sudah di atas ketika pandemik ini semuanya pada bertumbangan, alhamdulillah sekali saya merasa bersyukur bisa bertahan dan bahkan melebihi dari target yang sudah kita canangkan. Jadi kalau semuanya pada tumbang, kita justru bangkit. Oh, alhamdulillah. Ya, jadi ini yang perlu kita syukuri, kiat-kiat bagaimana di saat semuanya tiarap begitu ya, dunia industri khususnya
baik itu yang sifatnya manufacturing gitu ya. Kita ini kan tergolong UKM yang di bidang industri manufacturing gitu ya. Itu saya dengar cerita banyak kalangan dari Astra, misalnya grup Astra itu mungkin ada sekitar ratusan lah, 400 atau sekian UKM yang pada tutup, pada apa ya namanya, beristirahat lah dalam jelang waktu yang sudah dari 2019, 2020 dan 21 kemarin. Jadi ini memang memprihatinkan, dan mungkin sekedar sharing, saya kemarin juga ketemu di kalangan yang sudah ekspor, apa itu pemain yang ekspor gitu. Sekarang ini juga dampak dari 1-2 tahun terakhir kemarin itu mengakibatkan kita itu harus berubah arah dalam segalanya. Dalam segalanya, makanya saya itu juga ini itu sudah 40 tahun lah dari almarhum Bapak kami yang meninggalkan jejak ini, dan kita itu mulai berpikir sama dengan ini Sahabat Tafta, saya merasa terbantu bagaimana bisa mengadaptasikan sebuah UKM yang sifatnya full apa namanya konvensional gitu ya, akan ke depan. Dan mau tidak mau memang harus dengan sistem digitalisasi. Kemarin saya juga ketemu dengan klien dan kita bicara mengenai bagaimana mengoptimalisasikan sistem pelaporan real time. Ini saya sudah kasih usul waktu itu, udah hampir 2 tahun sih sebenarnya. Jadi kita itu kan produk manufacturing, komponen dengan ratusan item dan sebagainya. Itu akan sangat apa namanya ya, akan sangat terbantu apabila kita itu sudah berpikir dengan sistem digital, dengan sistem pelaporan yang real time. Sehingga program pun real time, scheduling delivery pun real time, sehingga komunikasi yang selama ini terhambat itu tuh bisa diatasi. Nah, ini salah satu yang akan ke depan nanti saya minta sumbangan pikiran. Sebenarnya udah kita bicarakan juga bahwa kita butuh sesuatu yang bukan sekedar company profile atau apa namanya website begitu ya. Tapi saya itu lebih lebih kepada real. Bagaimana membantu untuk sistem pelaporan yang real time, yang kita bisa interaksi dengan klien itu lebih on time gitu loh, bahkan lebih bisa mengalahkan waktu gitu. Jadi ini mungkin yang harus kita tawarkan lah kepada kalangan akademisi yang punya fasilitas riset dan sebagainya, sehingga kita kaum UKM ini yang masih pemain kecil dan menengah ini bisa terbantu dengan sistem yang modern lah, yang adaptasi dengan perubahan yang semakin. Karena terus terang saja, misalnya kemarin contoh Desember atau Januari awal itu kita mengadakan stock of now. Kita itu ada sekitar 480 ribu item komponen dan spare part yang kita bikin. Dan mereka dihitung dengan manual sebaca itu 2, 3, 4 hari, ada 15 orang mengerjakan non-stop dari pagi sampai sore. Ini saya pikir kita ini kerja di zaman batu ini, saya bilang. Karena kalau kita itu sudah punya data real time, ya itu tinggal cross check lah. Kemudian randomly sampling, dicek ulang, ya mungkin dalam hitungan berapa jam kita itu sudah ketemu lah kalau yang namanya data itu sudah valid gitu ya, data itu sudah akurat gitu. Jadi masalah yang ini perlu kita sebagai sebagai tantangan lah nanti ke depan. Jadi bukan hanya sekedar website sama company profile, itu sangat kecil lah bagi Telkom kalau mikirin yang begitu mah hitungan jam lah.
Jadi bagaimana aplikasi yang bisa membantu kepada kalangan UKM dalam sistem pelaporan, kemudian nanti bisa real time. Jadi daripada main HP untuk yang nggak perlu kan, mending disusun untuk kerja sehingga produktif lah. Itu aja barangkali yang ada di benak saya. Terima kasih sekali lagi kepada tim Telkom ini. Saya senang sekali bisa bersama-sama. Salam kenal Pak Yandi. Salam kenal Ya. Pak Johan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Johan dan Pak Tafta atas sambutannya. Jadi memang kegiatan Abdimas ini juga sebagai sarana kita mengetahui permasalahan dari mitra. Setelah kita lewati satu judul ya dengan pembuatan company profile, ternyata kita bisa menggali lagi ada masalah-masalah lain, ada hal lain yang mungkin lebih sifatnya lebih vital dan sangat berimpact, berdampak pada perusahaan yang mungkin bisa integrasikan atau dibantu dari pihak Telkom University. Jadi tadi lebih ke arah sistem pengelolaan barang ya, stok 6 ya Pak Johan ya. Nah ini mungkin bisa kita jadikan peluang untuk kelanjutan Abdimas ini di skema-skema berikutnya. Baik, agenda selanjutnya adalah secara ini ya, maksudnya secara formal kami menyerahkan produk company profile yang telah dibuat dalam skema Abdimas ini yang sudah berlangsung kurang lebih selama 4 bulan. Ada 2 produk yang sudah dibuat. Pertama adalah company profile berupa desain cetak. Yang kedua adalah company profile berupa website. Yang pertama penyerahan dari berupa produk cetak dari Pak Tafta dulu. Silakan Pak Tafta. Baik, saya perlihatkan dulu ya ininya hasilnya. Saya share screen ya. Maaf, masih di mute jadi saya share dulu. Oke, terlihat mungkin? Terlihat. Ini bentuknya formatnya A5, ya, A5 landscape, karena memang tidak terlalu banyak materi isinya, sehingga kalau saya buat A4 portrait itu isinya terlalu sedikit. Ya. Nah, akhirnya saya ubah yang tadinya dari A4 portrait menjadi A5 landscape. Iya. Beberapa pakai A5 landscape memang company profile. Gitu. Ini ada isinya antara lain ada portfolio, ada keterangan siapa ini ya, AMS ya, AMS itu siapa. Ini sengaja saya potongin dulu sesuai dengan pesanan, jadi karena memang tujuannya belum untuk dipublikasikan, jadi saya kosongkan dulu dan menyusul nanti gitu foto-fotonya dan sesuai pertujuan dari KTHM sendiri nanti mau diisi apa gitu di sini. Ini juga dengan visi dan misi KTHMS belum punya, nah itu mungkin nanti bisa dibuat. Tapi nilai-nilai kemarin sudah ada, nilai-nilai itu adalah komitmen, integrity, dan dedication ini kemarin yang ada. Ini sejarah singkat saya ambil dari slide RUPS yang pertama ya, kalau nggak salah. Itu mulai dari dibangun yang dulunya ada CPI Nani sampai tahun 2018 ada KTHMS. Tapi dua ini kan entitas yang berbeda gitu ya. Tapi ini predecessor-nya adalah CPI Nani. Nah, portofolio saya belum dapat datanya. Portofolio mungkin rahasia. Gimana saya kurang tahu, ini saya belum dapat datanya portofolio di kapasitas saat ini keuangan seperti apa, produksi berapa gitu ya per tahun.
Nah ini belum saya tahu datanya, jadi saya kosongkan dulu. Kebetulan mitra utamanya yang paling besar cuma satu, sisanya mitra dagang, supplier gitu ya. Jadi belum bisa taruh di sini. Saya ambil yang paling besar yaitu yang Citose. Meskipun sebenarnya ada beberapa mitra lain yang saya tahu, tapi ternyata mitranya sifatnya supplier gitu, bukan pengguna jasa utama. Nah ini layanan kapasitasnya adalah stamping, kemudian powder coating. Ini saya ambil gambarnya dari pabrik. Ini fasilitasnya saya ambil juga dari LUPS, laporan LUPS. Ini adalah petanya, ya petanya dari mana, dan yang terakhir adalah informasi kontak. Seperti itu Pak Johan. Mungkin ada tanggapan, desainnya kurang kah, informasinya kurang kah, atau bagaimana, nanti bisa sempurnakan. Ya, mungkin ini baru pertama meskipun saya itu hari-hari ketemu sama Pak Tafta ya. Jadi nanti kita bisa tambahkan lagi ya beberapa konten yang barangkali akan memberi nilai tambah informasi itu. Yang jelas kita ke depan memang akan fokus kepada yang sudah kita punyai klien itu, karena kalau saya boleh sebutkan dari 2 tahun ini saja kita itu sudah hampir seperti saya indikasikan tadi mungkin 25-30% kita itu tumbuhnya. Jadi nanti mungkin chart yang semacam itu juga bisa kita berikan. Kemudian mengenai jumlah karyawan misalnya, kapasitas, kemudian sistem produksi yang kita punyai apa saja ininya dan sebagainya, barangkali nanti juga kita perlu sebutkan, perlu kita sampaikan, mungkin lebih komunikatif kalau dalam wujud chart begitu ya dalam kedepannya, karena ini juga ada beberapa yang produk e-katalog, apa yang dinamakan e-katalog itu tadi, jadi program pemerintah yang sistem online itu akan sangat membantu nanti kalau ini pun juga akan dibutuhkan oleh klien lagi. Dan bukan tidak mungkin kita sendiri ke depannya itu strategi company mungkin akan berproduksi sendiri untuk membuat produk sendiri. Jadi di samping kita, karena kita tahun ini sudah menjadi supplier, bukan lagi sebagai jasa, tapi juga menyangkut kita menyediakan bahan mentah. Jadi kita sudah belanja bahan sendiri. Jadi ada 2, produk sama jasa. Jadi 2 hal ini yang akan menjadi kita utuh dalam kaitannya sebagai penyedia produk. Karena kita pun juga mengejar bukan sebagai produk yang ke klien, tapi kita nanti insya Allah ke depan juga akan jual produk sendiri lah, sehingga kita bisa mempunyai katalog sendiri dan sebagainya untuk ke depannya. Jadi yang jelas ini barangkali masih masih versi beta begitu ya. Nanti saya akan masukkan beberapa chart yang barangkali bisa untuk memberi informasi yang lebih jelas lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Johan atas feedback-nya. Yang kedua yang akan diperlihatkan adalah website yang ini sifatnya informatif, jadi belum include dengan sistem informasi. Bentuk lain dari company profile. Saya izin share screen dulu. Baik, sudah terlihat ya? Oke.
Sebelumnya saya mohon maaf Pak Johan, kemarin ada miskom jadinya tulisannya Hinami padahal Hinani ya. Hinani, tapi Pak Tafta menyarankan menggunakan nama HMS saja. Jadi yang di atas ini adalah URL, ini masih bisa kita ganti sebenarnya karena ini masih URL versi dummy. Artinya belum muncul di pencarian Google. Ini kami buat website menggunakan engine namanya WordPress, Pak Johan. Jadi WordPress ini platform yang sangat populer untuk pembuatan website dan banyak sekali support kalau misalnya ada kendala-kendala apa gitu ya, banyak sekali support. Nah, memang informasi yang kami dapatkan masih terbatas sehingga yang kami buat masih berupa semacam dummy ya Pak Johan ya. Jadi ada foto-foto kursi, cuman saya belum yakin juga apakah memang semua model kursi ini dibuat oleh pabriknya PT HMS gitu. Tapi setidaknya ingin lebih menggambarkan kurang lebih fokus ke kursi ya di HMS ini. Jadi ini yang kami buatkan adalah satu landing page, ada logo, kemudian ada sliding picture, kemudian di bawahnya kami ada detail dari perusahaannya. Nah di bawahnya lagi ada portofolio, jadi kalau ada produk-produk yang ingin dimunculkan bisa dimunculkan di sini. Kami membuat beberapa, misalnya ada info-info penting yang ingin dimunculkan, kami beri spot ya, misalnya kursi berkualitas dibuat dengan bahan sama, kemudian value dari perusahaan, kemudian bergaining position advantage dari perusahaan untuk customer. Kalau misalnya sudah ada advisory board, kita juga bisa masukkan di sini Pak Johan, misalnya ada direktur, kemudian manajer. Ini saya lupa nih belum diganti ya, ini masih plumber ya, nggak nyambung dengan ininya apa namanya. Bagus. Apa HMS. Tapi ini bisa kita ganti Pak. Kalau ada fotonya langsung bisa diganti ya. Nah, kalau ada award, misalnya dari HMS ada award, saya juga bisa masukkan. Apakah sudah terstandar ISO kah atau yang lain? Ini kita sediakan space-nya di sini. Nah, di bawah ada call to action ya. Jadi kan ini flow-nya itu adalah kita menonjolkan kelebihan-kelebihan dari PT HMS. Nah, di bawah adalah call to action. Jadi ketika orang melihat website ini, harapannya mereka tertarik misalnya untuk membangun kerjasama atau membeli kursi dan sebagainya. Jadi di sini nanti akan ada fitur kalau diisi akan sampai ke email gitu. Apakah ke email Pak Johan atau ke email perusahaan? Nanti kita bisa. Dan di bawah adalah mungkin kalau ada Instagramnya nanti kita bisa masukkan. Ada informasi perusahaan. Kalau ada nanti berlangganan surat via email juga bisa. Dan terakhir adalah detail dari jam buka dari industri HMS. Nah ini kurang lebih semacam penerawangan kami gitu ya Pak. Dan memang butuh feedback dari Pak Johan. Apa yang kira-kira diganti, perlu ditambahkan, seperti itu. Nah kurang lebih begitu Pak Johan. Mungkin dari Bapak ada feedback, kami persilakan. On spot udah bagus, saya senang gitu ya. Masih umur 2 tahun tapi udah bergaya kakap ini profilnya kayaknya. Jadi saya senang. Cuma sebagai tambahan mengenai produk di kita itu adalah intinya ada 3. Satu yang paling tinggi, hampir sekitar 35% itu adalah produk meja edukasi, termasuk dengan mejanya. Ini jadi kita mensupport Indonesia Timur, bahkan sampai Indonesia Timur, Sulawesi, Kalimantan, bahkan ke Papua.
Itu produk dari kita yang mana kerjasama dengan salah satu the biggest produk di furniture salah satunya itu sekolahan. Project yang namanya e-katalog tadi dari Aceh sampai Papua kita itu udah bisa ke sana. Ya masih sekitar 20.000, 40.000, 50.000 set gitu ya. Dalam 1 tahun itu mungkin ya sekitar 60 ribuan lah. Itu untuk sekolah, anak-anak sekolah dari tingkat yang sekolah dasar, sekolah menengah itu kita udah bisa ke sana. Jadi nanti kita fotokan itu beberapa. Boleh Pak. Gitu. Sehingga bahkan nanti produk itu sudah kemana kita juga bisa sampaikan. Saya perlu minta izin dulu sama ini. Yang kedua adalah HBR. HBR itu adalah hotel, bangket, dan restoran. Kita juga punya produk-produk yang tadi mungkin sekilas kursi yang fancy begitu ya, hotel bintang gitu. Ada berarti apa ya? Ada. Yang dipakai ke Hilton, yang dipakai ke Holiday Inn dan seterusnya, kita itu masuk kategori HBR. Cuma HBR ini karena situasi pandemik, HMS ini juga tersengal-sengal. Produk itu produk sekitar 10%, 15% aja 2 tahun terakhir. Jadi sangat sedikit. Yang ketiga adalah ini salah satu yang menjadi tantangan adalah produk kesehatan. Produk kesehatan ini termasuk apa yang kita fokuskan sekarang ini adalah nursing bed. Termasuk nursing bed ini market sangat demand-nya lagi tinggi ya Pak ya? Iya, demand tinggi. Cuma kelemahan kita termasuk dari klien yang customer kita itu mereka melihat dominasi atau bidang nursing bed itu kan relatif baru bagi kita karena efek yang booming itu tadi, sehingga dominasi yang sudah ada itu bukannya bisa dipenetrate, tapi mereka memang masih sedikit juga, sekitar 30% lah kita bisa ke sana itu untuk nursing bed, dan itu relatif berat karena menyangkut juga fasilitas yang kita, sehingga akhirnya bukan sebagai produk jadi tapi menjadi produk komponen. Komponennya. Ya, jadi komponen bukan sebagai full produk jadi satu nursing bed begitu. Termasuk juga kita masuk di sanitasi itu hand sanitizer yang otomat dan sebagainya, itu kita masuk di komponen ada. Jadi komponen kita support yang mana itu cukup bagus juga. Nanti kita mungkin bisa share lah. Jadi 3 fokus itu yang kita punya ini. Jadi edukasi, kemudian di HBR, hotel, bangket, dan restoran, dan kemudian kursi raja yang dibikin pertama tadi belum. Kita jadi tahu, jadi ada yang sudah include, ada yang belum ya? Ya. Ini beberapa memang sudah, cuma yang satu aja yang kursi raja tadi yang belum. Karena itu menyangkut money politik itu kalau yang itu. kita nggak bermain itu lah. Nggak main sana ya. Iya. Oke, itu aja barangkali. Baik, kalau begitu. Baik, melalui proses presentasi tadi juga termasuk adalah kita anggap juga sebagai sebuah proses serah terima dari kami Telkom University kepada PT HMS yang pada kali ini diwakili oleh Pak Johan. Mungkin kami harap produk yang diserah terimakan ini bisa mendapatkan feedback seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Johan ya. Dan
bisa diimprove lagi sehingga sangat sesuai dengan kebutuhan dari PTHMS, dan pada selanjutnya adalah bisa digunakan sesuai dengan peruntukannya. Misalnya yang cetak bisa dicetak, kemudian digunakan untuk memperkenalkan PTHMS, yang website bisa di-launching dengan domain yang sudah fix. Oke. Kurang lebih begitu. Nanti mungkin follow up-nya karena Pak Johan dan Pak Tafta sering bertemu ya. Ya. Mungkin nanti follow up-nya bisa dilanjutkan secara informal setelah, meskipun kegiatan ini secara formalnya sudah berakhir, tapi secara informal masih bisa kita lanjutkan melalui diskusi antara Pak Johan dengan Pak Tafta. Jadi kami sangat open untuk mengeksekusi feedback yang sudah diberikan dari proses serah terima ini. Oke. Gitu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan dari Pak Tafta atau Pak Johan? Cukup dari saya, Pak Yani. Ya. Dari Pak Johan sudah cukup? Sudah sangat cukup. Baik. Terima kasih. Akhir kata, kami berharap kegiatan Abdimas ini bisa bermanfaat dan bisa diteruskan lagi ya untuk mengejar kesesuaian dengan apa yang dibutuhkan oleh PTHMS. Saya tutup pertemuan ini. Sekali lagi terima kasih, sukses PTHMS. Semoga bisa mendapatkan gain lebih ya di masa pasca pandemi. Mungkin sekarang bisa kita bilang udah mungkin, semoga demand-nya tinggi lagi nih karena masyarakat sudah mulai aktivitas seperti biasa. Akhirul kalam, terima kasih semuanya. Saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah. Sehat-sehat semua, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya end Pak Johan, Pak Tafta. Mau di end dulu. Mau